Shalom, selamat berjumpa kembali. Halo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dulu ya. Sini dikit. Ya. Saudara terkasih, selamat berjumpa kembali di siang hari ini. Kita akan menyeringkan satu firman Tuhan yang sangat pasti memberkati setiap kita, yang bertema bertumbuh. Apa tadi temanya, Martin? Bertumbuh dan berbuah maksimal. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Yesus, pada siang hari ini kami menyatukan hati kami sepakat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena kami yakin dan percaya benih firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka dari itu Bapa, berfirmanlah, nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami, dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu, dan kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, amin. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Kita baca ayat yang ke-21, saya bergantian sama anak saya terkasih di ayat selanjutnya. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tema yang hari ini akan kita sampaikan adalah bertekun dalam firman. Ada amin, saudaraku? Nah, kalau kita lihat di dalam bacaan Matius 13 ayat 19 sampai di ayat selanjutnya. Nah, di situ ada perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara terkasih dalam nama Yesus, saudara, di dalam hal menabur itu dikatakan di Matius 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, benih firman itu yang kita dengar, kita harus pahamin, kita harus mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti, iblis bisa mengambil dari hati kita. Akhirnya apa? Yang ada kesia-siaan. Hidup kita tidak akan bisa bertumbuh dan maksimal. Maka itu saudara terkasih, marilah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, kita siapkan Alkitab kita. Yang kedua, kita siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat. Saudara terkasih, yang kedua dikatakan, perumpamaan yang kedua dikatakan di Matius 13 ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Tetapi sayang, dia terima dengan gembira, karena apa? Karena lucu. Yang diingatnya apa? Lucunya doang. Saudara terkasih, yang diingatnya cuma lucunya doang. Firmannya nggak diingat. Saudara terkasih, itu juga nggak akan bisa membuat kita bertumbuh dan berbuah. Dan selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-20, benih ditabur yang di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu
dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Tetapi apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang pun itu segera murtad. Jadi kalau kita tidak berakar, kita tidak mengerti, tidak memahami makna firman yang ditaburkan, kita hanya tahu lucunya aja, akibatnya kita bisa jadi murtad. Ya, saya dulu begitu. Tahun 1997, tahun 1987, saya murtad pindah ke agama lain selama 19 tahun. Karena saya apa? Tidak mengerti, tidak memahami, firman itu tidak berakar dalam pikiran saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita menolong kita. Dan dikatakan di ayat 22, yang ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Banyak sekali orang mendengar firman, tapi dia takut akan hidupnya. Besok makan apa ya? Kekhawatiran dunia itu yang membuat dia tidak maksimal untuk bertumbuh dan berbuah. Maka dari itu saudara terkasih, yakin aja. Firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nanti anak saya Martin akan menjelaskan kenapa kita harus menerima firman itu. Dan kenapa kita harus melakukannya, itu bagiannya dia. Nanti akan saya sampaikan juga 2 poin. Bang Martin nanti akan menyampaikan 2 poin. Saudara yang terkasih, kita sebagai jemaat Tuhan, kalau kita mau bertumbuh dan berakar, kita harus menyediakan hati kita seperti dikatakan di Matius 13 ayat 22. Kita menyediakan hati kita untuk dikoreksi oleh firman itu. Waktu kita mengizinkan hidup kita dikoreksi oleh firman, kita mengizinkan hidup kita, maka saya yakin percaya hidup kita pasti akan berbuah. Saudara terkasih, dari bacaan firman yang kita ambil dalam kitab Yakobus 1 ayat 21 sampai ayat 25 tadi, kita menemukan ada 5 perintah Tuhan yang harus kita lakukan agar kita bertumbuh dan maksimal. Yang pertama kita lihat di ayat 21, saya bacakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Yang pertama, supaya kita bisa bertumbuh dan maksimal, kita harus membuang segala sesuatu yang ada di hati kita yang kotor, di hati kita yang kotor, di pikiran kita. Karena begini, kalau pikiran kita kotor, hati kita kotor, tindakan kita, perkataan kita juga pasti kotor. Saudara terkasih, kalau kita mau jadi orang yang hidup benar, makanya isi hati kita harus benar, pikiran kita harus benar. Apa yang kotor? Dosa, kepahitan, kebencian, dendam, iri hati, keegoisan, itu adalah yang kotor. Itu harus kita buang dari pikiran kita, itu harus kita buang dari hati kita. Dengan cara bagaimana? Kita memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya masih menyimpan dendam, saya masih menyimpan sakit hati, saya egois, ya, akuin semua dosa itu. Allah berkata, waktu kita ngaku dosa, Ia akan mengampuni dan mensucikan kita. Adapun Tuhan kita nggak pernah bilang begini, kamu laku mencuri ya, ayo terima hukuman kamu. Tuhan cuma bilang akui dosamu dan bertobat. Kenapa? Dosa itu sudah dibawa di kayu salib oleh Yesus. Dan dikatakannya di atas kayu salib itu semua sudah selesai. Maka dari itu saudara, akuin aja. Orang yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi orang yang mengakui dan meninggalkannya akan disayang Tuhan. Ada amin saudaraku? Nah, saudara terkasih, bagaimana caranya supaya kita bisa membuang itu dengan maksimal? Itu tadi, akuin dosa itu. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita masuk kepada poin kedua. Bang Martin, kira-kira dari bacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 21 sampai 25, kita menemukan ada 5 perintah Tuhan yang harus kita lakukan agar kita bisa bertumbuh dan menjadi maksimal, sehingga hidup kita bisa menjadi contoh, hidup kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kalau menurut Bang Martin, di poin yang keduanya, apa perintah Tuhan yang harus kita lakukan? Nah, untuk poin yang keduanya, salam dulu. Oh ya, shalom, lupa. Salam, ya. Saya lupa. Ya. Mari sama-sama kita baca Yakobus 1 ayat 25-nya, kita lompat ke ayat 25. Dikatakan demikian, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, saudara, di sini dikatakan barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna. Nah, apa yang dimaksud hukum yang sempurna itu?
atau apa yang dimaksud meneliti hukum? Meneliti hukum itu artinya merenungkan firman atau melakukan firman. Nah, saudara yang terkasih, mempelajari firman. Oh iya, mempelajari firman. Nah, saudara yang kekasih, mengapa kita perlu sekali mempelajari firman ini? Di sini saya akan membagikan 3 hal. Yang pertama, karena firman itu adalah Allah itu sendiri, itu dikatakan dalam 1 Yohanes 1. Dan yang kedua, kenapa? Karena yang Tuhan mau dari kita yaitu supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, karena yang kita percaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan. Nah, apa sih manfaat yang kita dapat dari mempelajari firman ini? Yang pertama itu mari kita buka 2 Timotius 3 ayat ke-16. Ya, mari kita buka jemaat terkasih 2 Timotius 3 ayat ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, Ya, saya akan manfaat membaca Alkitab. Ya. Kali ini saya akan bacakan untuk saudara yang sedang menonton. Demikian firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi di sini ada 4 manfaat yang kita terima jika kita mempelajari firman. Yang pertama, itu untuk mengajar, dan yang kedua untuk menyatakan kesalahan, dan yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di dalam 2 Timotius ini sudah jelas dikatakan itu di situ ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat dari mempelajari firman. Nah, kalau begitu saudara, apa akibatnya jika kita mempelajari firman, atau apa yang akan kita terima dari mempelajari firman? Mari kita buka sama-sama kembali Yakobus 1 ayat 25-nya. Nah, kali ini saya akan bacakan buat saudara yang sedang menonton. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di sini akibatnya yang akan kita terima adalah kita akan berbahagia oleh apa? Oleh perbuatan yang kita lakukan tersebut. Itu poin yang kedua. Ya, saudara terkasih, kita sudah mendengar penjelasan dari Martin yang perlu kita ketahui. Bang Martin, kamu suka baca Alkitab nggak? Suka mempelajari firman Tuhan nggak? Suka. Mulai kapan kamu membaca Alkitab, mempelajari Alkitab? Ya, dari kecil. Dari umur berapa kira-kira? Dari ya sekitar SD lah, aku lupa umur berapa. Ya, jadi yang saya ingat, yang Bapak ingat, mulai kamu belajar membaca Alkitab itu waktu kamu belajar bisa membaca huruf A, huruf B, dan kamu nggak ingat mungkin. Kamu telah menulis kitab Amsal dari Amsal pertama sampai Amsal terakhir. Tulis tangan loh. Saya ingat. Kamu tulis itu. Sehingga apa? Terekam di alam bawah sadar kamu. Oke? Dahsyat. Oke, saudara terkasih, mari kita kembali kepada pokok topik pembahasan kita hari ini. Nah, saudara terkasih, seperti yang saya katakan tadi, dari bacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 21 sampai ayat 25 ini, kita menemukan ada 5 perintah Tuhan yang harus kita lakukan agar kita bertumbuh dan maksimal. Nah, poin yang ketiga kita lihat dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam poin yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-20, di ayat yang, coba kita lihat Alkitab kita, poin yang ketiga. Saya bacakan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja tetapi ia tidak melakukannya, di ayat 23, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Coba Bang Martin jelaskan dulu. Ini poin yang ketiga buat abang kan? Oh, berarti saya dong. Saudara terkasih, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang yang suka mempelajari firman Tuhan, saya yakin dan percaya dia akan menjadi pelaku firman. Karena apa? Dia mengerti maksud dan tujuan daripada firman itu. Sehingga dia tahu, dia mau melakukannya. Simple aja. Kenapa saya mau pergi menyuruh anak saya sekolah? Karena saya mengerti makna dan tujuannya. Saya mau mati-matian cari uang untuk menyekolahkan anak saya. Dan saya yakin juga anak saya mau, kenapa? Supaya dia menjadi orang pintar. Begitu.
Ya kan? Maka daripada itu kita harus mengerti. Dan untuk kita bisa mengerti, kita harus merenungkan akibatnya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Ampuni musuhmu, kasihi musuhmu, taat aja. Taat aja atas firman Tuhan. Saya yakin dan percaya waktu kita taat atas firman. Firman itu akan memerdekakan kita, yang melepaskan kita dari belenggu dosa, yang melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa, sehingga apa? Kita bisa menjadi bertumbuh dan maksimal. Ada amin saudaraku? Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saudara berkata, Pak, susah Pak menjadi pelaku firman. Memang nggak gampang jadi pelaku firman, tapi boleh dicoba dong. Benar nggak? Nggak ada hal yang salah dalam mencoba. Mungkin hari pertama kita melakukannya masih sulit, tapi minta bantuan kepada Roh Kudus. Tuhan, mampukan saya untuk menjadi pelaku firman. Ada amin saudaraku? Kekuatan kita nggak ada apa-apanya. Minta bantuan kepada Tuhan untuk kita bisa menjadi pelaku firman. Ada amin terkasih, jemaat terkasih? Maka dari itu, saudara terkasih dalam nama Yesus, kita harus menjadi pelaku firman agar apa? Orang bisa lihat. Orang bisa lihat ada Kristus dalam kehidupan kita apa enggak. Waktu kita hanya kalung salibnya doang yang gede, kita duduk main gitar mabuk-mabukan, itu mah menjadi batu sandungan. Ya, orang Kristen mah memang begitu. Kalungnya doang yang gede, aksesoris Kristennya doang ini banggakan, tapi sikap hidupnya nggak ada Kristusnya. Sikap hidup tutur katanya nggak ada Kristusnya, nggak ada etikanya. Saudara terkasih, hidup kita sebagai pelaku firman harus disukai semua orang. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2, kita lihat. Kisah Para Rasul 2 ayat ke-47. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat ke-47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Saudara terkasih, kita harus memuji Allah. Kenapa? Karena dia Allah yang luar biasa. Ajaib. Dia mau mati bagi kita, bukankah itu Allah yang luar biasa? Saudara, dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dia tanggung dosa itu. Bukankah itu Allah yang luar biasa? Dia layak dipuji karena perbuatannya ajaib dan luar biasa. Kita memuji Allah. Dan kehidupan orang yang suka memuji Allah, wajahnya pasti bersinar, pasti gembira. Orang-orang yang begitulah, wajahnya begitu. Sikap hidup orang seperti itulah akan disukai semua orang. Sehingga apa? Hidup kita menjadi berkat bagi orang jiwa-jiwa bertambah. Tapi kalau kita nggak jadi pelaku firman, firman katakan ampunin, kita nggak mau ngampunin, kita lagaknya seperti kayak jagoan terus, kalungnya gede-gede, ya ampun, kita jadi batu sandungan. Saudara terkasih, mari kita bertobat. Kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar menjadi pendengar firman. Karena dikatakan di dalam Matius, orang yang hanya mendengar firman tidak melakukan, itu seperti orang bodoh. Mendirikan rumah di atas pasir, ada problem masalah, hancur rumah bangunan itu. Makanya saudara terkasih, mari kita menjadi pelaku firman. Saudara, di dalam yang keempat, kita harus dikatakan apa, Bang? Yang keempat, melakukan firman. Yang keempat, apa? Coba. Yang keempat dikatakan kita harus menjadi pelaku firman. Ya. Nah, saudara terkasih, yang kelima dikatakannya apa? Yang pertama tadi kita membuang segala sesuatu yang kotor lewat pengakuan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita merenungkan firman Tuhan itu. Yang ketiga, kita melakukan firman itu. Dan yang keempat, yang pertama kita membuang segala sesuatu yang kotor. Yang kedua, kita menerima firman. Yang ketiga, merenungkan firman. Dan yang keempat, kita melakukan firman. Dan yang kelima, saudara terkasih, yang kelima adalah kita dikatakan di ayat 25 terakhir, membagikan firman Tuhan itu kembali. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus membagikan firman itu kembali. Waktu kita diberkatin, jangan hanya menjadi orang yang egois, hidup kita udah diberkatin, hidup kita udah bahagia, tapi kita tidak mau memberitakan Injil itu lagi. Kenapa?
amanat agung berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kita harus memberitakan firman itu kembali. Dan dikatakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Ada amin, saudaraku? Maka dari itu marilah kita membuang segala sesuatu yang kotor, menungkan firman Tuhan. Yang ketiga, kita melakukan firman Tuhan. Dan yang keempat, kita membagikan firman Tuhan. Ada amin, saudaraku? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati setiap kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan memakai kami lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu benih firman-Mu yang sudah ditaburkan menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa ini. Mari kita berdoa, makin buat anak-anak muda. Mari berdoa buat anak-anak muda. Dan aku juga berdoa untuk setiap anak-anak muda yang dimanapun mereka berada, Tuhan, jadikan mereka semua berkat dimanapun mereka berada dan Kau tempatkan mereka, berkati kehidupan mereka, biarlah mereka semua menjadi saksi-Mu, Tuhan, dan setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan Kau, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijauhkan dari pergaulan buruk apapun itu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lindungi mereka, Bapa, dan ubah hidup mereka seperti apa yang Kau mau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Kami juga bersatu hati, kita berdoa bersama-sama, kita berdoa bagi bangsa ini. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia ini yang hidup dalam kesulitan karena kasus COVID, sakit penyakit daripada virus corona ini, Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan dicurahkan kepada bangsa ini, begitu juga kepada pemerintahan yang ada di bangsa ini. Tambah-tambahkan hikmat marifat surgawi kepada setiap para pengurus di bangsa ini, dari presiden, MPR, bahkan menteri sampai tingkat RT sekalipun. Di dalam nama Yesus Bapa, kami juga mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong setiap rakyat yang kesulitan makan. Begitu banyak pengangguran diakibatkan karena penyakit corona ini, Tuhan. Kami mohon kepada-Mu agar Tuhan menolong kami. Setiap kelaparan, Tuhan memberikan mereka solusi untuk mereka mendapatkan makanan. Tuhan, dalam nama Yesus Bapa, kami juga mohon agar Tuhan berkarya dalam setiap anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan kami menjadi pemberita Injil kebenaran firman-Mu. Sebab firman Tuhan berkata, memberitakan Injil adalah karusan bagi setiap kami. Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa di malam hari nanti. Dan di malam hari nanti saya akan memberitakan firman Tuhan bersama istri saya terkasih, Ibu Yulianingsi, ibu dari anak saya Martin dan Cindy yang main musik tadi. Kami akan menyampaikan satu tema tentang keluarga bahagia. Saya yakin dan percaya setiap kita ingin memiliki keluarga yang bahagia. Ada amin, saudaraku? Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Halo, salam. Amin.